Jadi langsung aja ke soal yang pertama. Di sini soalnya buktikan pernyataan berikut. Sin 4 theta per 1 plus cos 4 theta sama dengan tan 2 theta. Jadi di sini saya akan mengubah ruas kiri ke ruas kanan. Yang harus diingat, di sini kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama sudut rangkap, di mana sin 2 theta sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Kemudian cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Yang kedua, di sini kita menggunakan identitas umum, di mana tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Di sini saya sudah menjabarkan agar lebih mudah. Jadi, sin 4 theta itu, dia menjadi 2 sin 2 theta dikali cos 2 theta. Ini kalau dikalikan kan menjadi 4. Makanya di sini saya taruh 2, jadinya 2 theta. Kemudian yang 1 plus cos 4 theta itu kita menggunakan rumus yang ini. Jadi cos 4 theta sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta dikurang 1. Kemudian satunya ini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Jadinya 1 plus cos 4 theta sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta. Kita masukkan ke sini. Sin 4 theta tadi kan 2 sin 2 theta dikali cos 2 theta. Kita masukkan. Kemudian 1 plus cos 4 theta itu tadi 2 cos kuadrat 2 theta. Kita masukkan juga sama dengan tan 2 theta. Kemudian di sini di bagian penyebutnya kita jabarkan. Karena di sini dia kuadrat, jadi saya jabarkan menjadi 2 sin 2 theta dikali cos 2 theta per 2 kali cos 2 theta kali cos 2 theta sama dengan tan 2 theta. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan 2 sama 2-nya yang ini bisa dicoret dan cos 2 theta yang ini sama yang ini juga bisa dicoret. Kemudian sisanya sin 2 theta per cos 2 theta sama dengan tan 2 theta. Di sini kita ketahui bahwa tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Jadi di sini sudah terbukti bahwa sin 2 theta per cos 2 theta itu sama dengan tan 2 theta. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan AC sama dengan 3 cm, BC sama dengan 3 per 2 akar 6, serta sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut C-nya. Jadi di sini saya sudah menggambar sebuah segitiga di mana ini A, ini B, ini C. Jadi ketika dia berhadapan seperti ini, dia akan A menjadi A kecil di sini, B menjadi B kecil di sini, C besar di sini menjadi C kecil di sini. Dan kita harus ingat bahwa rumusnya A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Jadi di sini kita akan menggunakan dua rumus ini karena di soal diketahui bahwa A-nya itu 3 per 2 akar 6, sin A-nya ini dari sudut A-nya ini sebesar 60 derajat dan B-nya ini diketahui 3 cm. Jadi langsung dimasukin aja seperti ini. Kemudian di sini kita ketahui bahwa sin dari 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Kita masukin aja ke sini. Setelah itu kita kalikan silang. Menjadi 3 per 2 akar 6 dikali sin B menjadi 3 per 2 akar 6 sin B. Kemudian 3 dikali 1/2 akar 3 menjadi 3 per 2 akar 3. Kemudian karena di sini kita akan mencari sin B-nya, maka 3 per 2 akar 3 kita bagi sama 3 per 2 akar 6. Kemudian kita kali, jadi kalau dikali ini harus dibalik. Jadinya 2 per 3 akar 6. Jadi sin B sama dengan 3 akar 3 per 2 dikali 2 per 3 akar 6. Sin B sama dengan 3 akar 3 kali 2, 6 akar 3. 2 kali 3 akar 6 sama dengan 6 akar 6. Jadi di sini 6-nya bisa kita coret. Kemudian hasil akhirnya akar 3 per akar 6. Di sini juga kita bisa sederhanakan dibagi dengan akar 3. Ini dibagi dengan akar 3, ini dibagi dengan akar 3. Menghasilkan 1 per akar 2. Kemudian dirasionalkan, dikalikan dengan akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sin B sama dengan 1 per 2 akar 2.
1/2 akar 2 ini sama dengan 45 derajat. Jadi kita sudah dapat bahwa sudut B-nya ini 45 derajat. Jadi kita sudah bisa mencari sudut C-nya, karena diketahui segitiga ini sudutnya itu sebesar 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut C sama dengan 180 derajat dikurang, buka kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat, hasil pertambahan dari 60 derajat plus 45 derajat. Kemudian 180 derajat dikurang 105 derajat menghasilkan 75 derajat. Jadi besar sudut C sama dengan 75 derajat. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari cos 95 derajat. Di sini kita harus mengingat rumusnya bahwa cos A min B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali cos B. Jadi langsung aja ke soalnya, cos 95 derajat. Di sini kita menggunakan 180 dikurang 85, di mana 180 ini sebagai A, 85 derajat ini sebagai B. Kita masukkan langsung ke rumusnya yang ini, bahwa cos A ini berarti cos 180 derajat dikali cos B, cos 85 derajat ditambah sin A, sin 180 derajat dikali cos B, cos 85 derajat. Di sini kita ketahui bahwa cos 180 derajat itu sama dengan min 1, langsung aja kita masukin, min 1 dikali cos 85 derajat ditambah sin 180 derajat ini kita ketahui sama dengan 0. Berarti langsung aja kita masukin 0 dikali cos 85 derajat. 0 dikali cos 85 derajat itu sama dengan 0. Jadi di sini min 1 dikali cos 85 derajat menghasilkan min cos 85 derajat. Jika dihitung, hasilnya min 0,0871 dalam bentuk desimal. Selanjutnya di sini soal nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang memiliki titik pusat P 3,1 dan menyinggung garis 3x plus 4y plus 7 sama dengan 0. Di sini yang pertama kita mencari R-nya dulu dengan rumus D sama dengan mutlak A kali X1 plus B kali Y1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan mutlak A-nya 3, X1-nya 3, plus B-nya 4, Y1-nya 1, plus C-nya 7, per akar A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4B kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan mutlak 3 kali 3 9, 4 kali 1 4, kemudian plus 7, per akar 3 kuadrat menghasilkan 9, 4 kuadrat menghasilkan 16, sama dengan mutlak 9 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 20, akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Berarti sama dengan mutlak 20 per 5, 20 bagi 5 sama dengan mutlak 4, sama dengan 4 untuk jari-jarinya. Kemudian yang kedua mencari persamaan lingkaran dengan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa A sama B-nya ini 3,1. Jadi langsung aja kita masukin X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jadi di sini X kuadrat min 3 kali 2 kali X menghasilkan min 6X. Min 3 dipangkatin 2 menghasilkan plus 9, ditambah Y kuadrat, min 1 kali 2 kali Y menghasilkan min 2Y, min 1 pangkatin 2 menghasilkan plus 1, sama dengan 4 kuadrat menghasilkan 16. Kemudian kita susun X kuadrat ditambah Y kuadrat, min 6X, min 2Y, plus 9 ditambah 1 plus 10 sama dengan 16. Kemudian 16-nya ini kita pindah ruas ke kiri menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y plus 10 min 16 sama dengan 0. Menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y min 6 sama dengan 0. Lanjut ke soal yang nomor 5. Jadi di sini tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter AB dengan A min 2,10 dan B 10, min 6. Di sini saya sudah menggambarkan seperti ini. Kemudian kita mencari titik pusatnya terlebih dahulu menggunakan rumus
X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Di sini kita ketahui X1-nya itu min 2, kita masukin. X2-nya itu 10, dimasukin per 2, sama dengan Y1-nya ini 10, ditambah Y2-nya ini min 6 per 2, sama dengan min 2 ditambah 10 itu 8 per 2, plus ketemu min, hasilnya min. Jadi 10 dikurang 6, hasilnya 4 per 2. Sama dengan 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi di sini kita dapat titik pusatnya itu 4,2. Kemudian kita di sini mencari panjang AB atau diameternya. Menggunakan rumus akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sama dengan X2-nya tadi kita dapat 10 dikurang X1-nya tadi min 2 dikuadratkan, Y2-nya ini min 6 dikurang Y1-nya ini 10 dikuadratkan. Sama dengan di sini min ketemu min sama dengan plus. Jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12 dikuadratkan ditambah min 6 min 10 menghasilkan min 16 dikuadratkan. Sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah min 16 kuadrat hasilnya 256. Jadi akar 144 ditambah 256 menghasilkan akar 400. Akar 400 ini sama dengan 20. Kemudian kita mencari jari-jarinya dengan R sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya tadi sudah kita dapatkan 20, berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti jari-jarinya sama dengan 10. Kemudian kita mencari persamaan lingkarannya. Tadi di sini kita sudah mendapatkan titik pusatnya 4,2 sama jari-jarinya sama dengan 10. Untuk mencari persamaan lingkaran, kita menggunakan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Langsung aja kita masukin A sama B-nya ini 4 sama 2. X min 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 ini dapatnya dari tadi sini ya, R-nya. Kemudian X kuadrat min 4 dikali 2 dikali X menghasilkan min 8X ditambah min 4 kuadrat, hasilnya plus 16. Ditambah Y kuadrat, kemudian min 2 dikali 2 dikali Y, min 4Y, kemudian min 2 dikuadratkan menghasilkan plus 4, sama dengan 10 kuadrat ini 100. Jadi kita susun menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y plus 20 sama dengan 100. Kemudian di sini 100-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y plus 20 min 100 sama dengan 0. Jadi hasilnya di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 4Y min 80 sama dengan 0. Jadi soal yang keenam yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 yang melewati titik min 2,14. Pertama kita harus cek titiknya terlebih dahulu, yaitu dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100, kemudian 100-nya ini pindah ruas ke kiri, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 100 sama dengan 0. Untuk cek titik kita menggunakan rumus X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurang R, di mana X1 sama Y1-nya ini kita ketahui min 2,14. Langsung aja dimasukin menjadi. Lanjut soal yang keenam, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 yang melewati titik min 2,14. Pertama kita harus cek titiknya dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Kemudian 100-nya dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 100 sama dengan 0. Untuk cek titik kita menggunakan rumus X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat min R. Di sini X1 sama Y1-nya itu min 2 dan 14. Langsung aja kita masukin min 2 dikuadratkan ditambah 14 kuadrat min 100. Min 2 kuadrat itu menghasilkan 4. 14 kuadrat menghasilkan 196. Jadi 4 ditambah 196 dikurang 100. 4 ditambah 196 200 hasilnya.
dikurang 100, hasilnya sama dengan 200 dikurang 100, 100. Jadi di sini kita ketahui bahwa 100 lebih besar dari 0, maka titiknya berada di luar lingkaran. Yang kedua, kita menentukan persamaan garis polar menggunakan rumus X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. X1-nya tadi min 2 dikali X min 2X. Ditambah Y1-nya tadi 14 dikali Y jadi 14Y. Sama dengan R kuadratnya sama dengan 100. Jadi di sini 14Y-nya kita pindah ruas, jadi 14-nya jadi min. Jadi X sama dengan 100 dikurang 14Y, kemudian min 2-nya pindah ke bawah jadi bagi. Jadi di sini kita bisa kecilkan 100 sama min 2 dan min 14 sama min 2. Hasilnya X sama dengan min 50 plus 7Y. Kemudian kita masukkan ke PGSL X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita masukkan ke PGSL X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100, di mana X-nya tadi kita mendapatkan min 50 plus 7Y. Kita masukkan, kemudian dikuadratkan, plus Y kuadrat sama dengan 100. Jadi, min 50 dikuadratkan menghasilkan 2500, 7Y dikali 2, dikali min 50 menghasilkan min 700Y, 7Y dikuadratkan menghasilkan 49Y kuadrat, kemudian ditambahkan Y kuadrat sama dengan 100. Di sini kita tambahkan 49Y kuadrat plus Y kuadrat menghasilkan 50Y kuadrat. Jadi 2500 min 700Y plus 50Y kuadrat sama dengan 100. Kemudian 50Y kuadratnya kita pindah ke depan, 2500-nya kita pindah ke belakang karena mau dikurangkan dengan 100. Menjadi 50Y kuadrat min 700Y plus 2500 min 100 sama dengan 0. Menjadi 50Y kuadrat min 700Y plus 2400 sama dengan 0. Semuanya ini bisa kita bagi atau kita kecilkan dengan dibagi 50. Jadi 50Y kuadrat dibagi 50Y kuadrat min 700Y dibagi 50 min 14Y, 2400 dibagi 50 plus 48 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, berapa tambah berapa yang menghasilkan min 14, berapa kali berapa yang menghasilkan 48. Di sini kita mendapatkan min 6 ditambah min 18 sama dengan min 14, min 6 dikali min 8 sama dengan 48. Jadi faktornya Y min 6 sama Y min 8. Y min 6 sama dengan 0, dipindahkan ruas Y 6-nya menjadi positif, jadi Y sama dengan 6. Begitu juga dengan Y min 8 sama dengan 0, pindah ruas min 8-nya jadi positif, jadi Y sama dengan 8. Kemudian kita cari X-nya. Di sini kita cari dengan memasukkan Y-nya yang 6. Dengan X sama dengan min 50 plus 7Y. Menggunakan persamaan garis polar yang tadi. Jadi kita masukin Y-nya min 50 ditambah 7 dikali 6 menghasilkan min 50 ditambah 42. Menghasilkan min 8. Jadi X, Y sama dengan min 8,6. Untuk yang kedua, kita masukkan Y-nya 8. Jadi min 50 ditambah 7 kali 8 menghasilkan min 50 ditambah 56. Menghasilkan 6. Berarti X, Y-nya sama dengan 6,8. Kemudian di sini kita menentukan persamaan garis singgung yang dengan rumus X1 dikali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Yang pertama kita menggunakan titik min 8,6. Di sini min 8 sebagai X1, 6 sebagai Y1. Jadi langsung aja min 8 dikali X min 8X, 6 kali Y, 6Y sama dengan R kuadratnya 100.
Jadi min 8x tambah 6y sama dengan 100. Untuk yang kedua, kita menggunakan titik 6,8, di mana 6 kali x menghasilkan 6x, 8 kali y menghasilkan 8y, sama dengan r kuadratnya sama dengan 100. Jadi 6x ditambah 8y sama dengan 100. Jadi persamaan garis singgungnya itu ada 2, yaitu min 8x ditambah 6y sama dengan 100, dan 6x ditambah 8y sama dengan 100.